Kisah nyata horor pesugihan warung ayam kremes tidak cukup tumbal manusia. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, yang selalu dipenuhi dengan suara kendaraan, pedagang kaki lima, dan aktivitas masyarakat yang tiada henti, hidup seorang pria muda berusia 31 tahun yang tidak memiliki nama. Ia adalah sosok yang biasa saja, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di pusat kota. Setiap harinya, ia berangkat pagi-pagi, mengenakan jas rapi yang sudah mulai pudar warnanya dan sepatu hitam yang telah tergores di sana-sini. Rutinitasnya selalu sama, berangkat kerja, duduk di meja, menyelesaikan berkas, dan kembali pulang. Setelah jam kerja berakhir, ia selalu mencari cara untuk mengisi kekosongan hidupnya. Minatnya yang mendalam terhadap kuliner membuatnya terjebak dalam pencarian menu-menu baru di berbagai warung. Ia sering menghabiskan waktu malam di warung-warung yang menjajakan makanan khas, terutama yang buka hingga larut malam. Surabaya, dengan segala keanekaragaman kulinernya, bagai lautan peluang yang menunggu untuk dijelajahi. Suatu malam, saat ia melintasi jalan kecil yang biasanya sepi, ia mencium aroma yang menggugah selera. Bau ayam goreng yang crispy dan sambal pedas tercium sangat kuat. Ia mengikuti aroma tersebut dan menemukan sebuah warung kecil yang tidak terlalu mencolok, namun terlihat ramai dengan pengunjung. Di atas papan kayu yang terpampang di depan warung, tertulis, "Ayam Kremes Bu Siti". Pintu warung terbuka lebar, dan suara riuh pengunjung bercampur dengan suara penggorengan memperkuat suasana hangat yang mengundang. Ia melangkah masuk dan memilih duduk di sudut, memandangi menu yang dipajang di dinding. Warung ini menawarkan berbagai jenis ayam, ayam goreng, ayam kremes, dan nasi uduk, semuanya dengan harga yang terjangkau. Ia memesan seporsi ayam kremes, sambil menanti dengan penuh rasa ingin tahu. Makanan yang dihidangkan tidak mengecewakan. Ayam yang digoreng sempurna dengan kremesan yang renyah, ditambah sambal yang pedas membuatnya terpesona. Setiap suapan membawa kebahagiaan tersendiri. Namun, di balik kenikmatan tersebut, ada sesuatu yang terasa aneh. Ada getaran yang tidak bisa ia jelaskan, seolah ada yang mengawasi dari balik dinding warung. Setelah selesai makan, ia berinteraksi dengan pemilik warung, Ibu Siti, yang tampak ramah meskipun wajahnya menyimpan kerutan dalam yang menandakan usianya. Wanita tua ini bercerita tentang warungnya yang telah berdiri selama bertahun-tahun, menarik perhatian banyak pengunjung. Namun, saat mendengarkan cerita-cerita dari pelanggan lain, ia mulai menangkap bisikan mengenai rumor yang menyelimuti warung tersebut. Orang-orang di sekitarnya mulai berbicara tentang keberuntungan dan kemakmuran yang menghampiri mereka setelah makan di tempat itu. Beberapa mengatakan bahwa makanan di sini memiliki rahasia tertentu yang membuatnya lebih nikmat dibandingkan warung lain. Mereka bahkan mendengar bahwa Ibu Siti memiliki hubungan istimewa dengan sesuatu yang tidak dapat mereka lihat. Kepenasaranannya semakin membara. Ia bertanya kepada Ibu Siti tentang cara ia bisa mendapatkan resep rahasia tersebut. Ibu Siti hanya tersenyum samar, menjawab bahwa semua itu berkat kerja keras dan cinta. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada yang lebih dari sekadar cinta yang membuat warung ini begitu sukses. Setelah beberapa kali berkunjung, ia mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Setiap kali masuk ke dalam warung, ia merasakan aura aneh yang menyelimuti tempat itu. Aroma bunga segar dan rempah-rempah terkadang bercampur dengan bau amis yang tak terduga. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia sadari, tatapan pengunjung yang tampak kosong saat mereka makan, dan bisikan-bisikan yang terdengar samar ketika gelap mulai menyelimuti warung. Malam demi malam, kecurigaannya semakin berkembang. Ia merasa seolah terjebak dalam labirin rahasia, sebuah dunia yang tidak ingin ia masuki, tetapi tidak bisa dihindari. Ketika ia menutup mata untuk tidur, bayangan warung kremes Bu Siti selalu menghantui pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar makanan yang enak, sesuatu yang mengaitkan hidupnya dengan kisah yang lebih kelam. Disinilah, kisahnya dimulai. Dalam pencarian akan jawaban atas rasa ingin tahunya, ia tidak menyadari bahwa jalannya akan membawa ia ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
di mana kekayaan dan keberuntungan datang dengan harga yang tidak terbayangkan. Keberanian untuk menggali lebih dalam akan membawanya pada penemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah beberapa kali mengunjungi warung ayam kremes Bu Siti, rasa penasaran tokoh utama semakin membara. Meskipun ia menikmati setiap suapan yang disajikan, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Ia mulai merasakan bahwa di balik kesuksesan warung tersebut, ada rahasia yang lebih kelam. Rasa ingin tahunya membawanya untuk menyelidiki lebih dalam. Suatu malam, ia memutuskan untuk datang lebih awal, dengan harapan bisa berbincang lebih banyak dengan Ibu Siti. Saat ia tiba, suasana warung sudah mulai ramai. Aroma masakan menggoda menyambutnya, tetapi kali ini, ia berusaha lebih fokus pada pemilik warung. Ia duduk di sudut yang sama dan memerhatikan Ibu Siti dengan cermat. Ibu Siti, dengan kerutan di wajahnya, tampak sibuk melayani pelanggan. Ia mengamati bagaimana Ibu Siti berinteraksi dengan para pengunjung, senyumnya yang ramah dan tatapan matanya yang tajam seolah menyimpan banyak cerita. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara Ibu Siti melayani, seolah ia tahu lebih banyak tentang pelanggan daripada yang mereka sadari. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Bu Siti, apa rahasia di balik masakan Anda yang begitu enak?" Banyak orang bilang setelah makan di sini, hidup mereka berubah menjadi lebih baik. Ibu Siti hanya tersenyum, tetapi senyumnya kali ini tampak berbeda, ada kesan misterius yang menyelimuti. Anak muda, kadang-kadang, yang terlihat enak tidak selalu berasal dari yang baik, jawabnya sambil meneguk teh hangat. Semua ada harganya. Jawaban itu semakin membangkitkan rasa ingin tahunya. Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak. Setelah selesai makan, ia pamit kepada Ibu Siti dan melangkah keluar. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Sebaliknya, ia berjalan di sekitar area warung, berusaha mendengar percakapan orang-orang yang keluar masuk. Dari kejauhan, ia mendengar beberapa orang berbicara. Mereka menggambarkan pengalaman mereka setelah makan di warung tersebut. Beberapa mengatakan bahwa mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sementara yang lain bercerita tentang keberuntungan yang tiba-tiba menghampiri mereka. Namun, di antara semua cerita itu, ada satu yang menarik perhatiannya, seorang wanita yang mengaku telah kehilangan suaminya setelah mengunjungi warung itu. Merasa penasaran, ia menghampiri wanita tersebut dan bertanya lebih lanjut. Wanita itu, dengan mata yang sembab, mulai menceritakan kisahnya. "Suami saya berubah setelah makan di warung itu. Dia jadi lebih tertutup, sering pergi tanpa memberitahu saya kemana. Beberapa waktu kemudian, dia hilang. Saya tidak tahu kemana dia pergi," ujarnya dengan suara bergetar. Kisah tersebut menggugah rasa ingin tahunya. Ia meminta nomor telepon wanita itu dan berjanji akan mencari informasi lebih lanjut. Setelah berpamitan, ia kembali ke rumah, tetapi tidur tidak kunjung datang. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan warung Bu Siti. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk melakukan riset. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di internet, mencari informasi tentang praktik pesugihan dan ritual-ritual hitam yang mungkin terkait dengan warung tersebut. Ia menemukan banyak artikel yang menjelaskan bagaimana beberapa orang tergoda untuk mencari kekayaan dengan cara-cara tidak wajar, sering kali melibatkan pengorbanan yang mengerikan. Salah satu artikel menyebutkan bahwa banyak pelaku pesugihan menggunakan tumbal sebagai cara untuk mempercepat proses mendapatkan kekayaan. Artikel itu menjelaskan bahwa tumbal bisa berupa benda berharga atau bahkan nyawa manusia. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas baginya bahwa ada benang merah antara apa yang ia temui dan apa yang terjadi di warung Bu Siti. Malam berikutnya, ia kembali ke warung dengan tekad yang lebih kuat. Namun, kali ini, ia tidak ingin terlihat mencolok. Ia mengenakan pakaian yang lebih sederhana dan memilih duduk di pojok paling belakang. Dari sana, ia mengamati setiap gerakan Ibu Siti dan pelanggan lainnya. Ia merasa seolah terjebak dalam misteri yang semakin dalam. Saat ia menunggu makanan, ia mendengar beberapa pembicaraan di meja sebelahnya.
Beberapa pria berbicara tentang keuntungan besar yang mereka dapatkan setelah berinvestasi di warung tersebut. Salah satu dari mereka bahkan menyebutkan tentang tumbal yang harus dipersembahkan untuk menjaga keberuntungan. Mendengar itu, jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mencatat segala informasi yang didapat, meskipun ia tahu bahwa ia semakin terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan. Tak lama kemudian, Ibu Siti keluar dari dapur dengan wajah serius, dan suasana di warung perlahan-lahan berubah. Ia merasakan ketegangan di udara, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kesuksesan warung itu? Siapakah makhluk gaib yang disebut-sebut dalam percakapan? Dan berapa banyak nyawa yang telah menjadi tumbal demi kekayaan yang cepat? Ia tahu bahwa penelitiannya baru saja dimulai, tetapi ia harus lebih berhati-hati, karena semakin dalam ia menggali, semakin besar risikonya. Dengan tekad untuk menemukan kebenaran, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mundur. Setiap langkahnya ke arah warung kremes Bu Siti akan membawa ia lebih dekat kepada rahasia yang selama ini tersembunyi, meskipun ia tidak tahu betapa menakutkannya kebenaran yang akan ia temui. Malam itu, suasana di Surabaya terasa berbeda. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang berkedip-redup, menciptakan nuansa yang mencekam. Tokoh utama merasa ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Ia sudah memutuskan untuk kembali ke warung ayam kremes Bu Siti dengan harapan bisa menemukan lebih banyak informasi mengenai praktik pesugihan yang dicurigainya. Saat ia tiba di warung, suasana di dalamnya tampak ramai seperti biasanya. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Ibu Siti tampak lebih gelisah dari biasanya, berlari-lari melayani pelanggan dengan ekspresi wajah yang tidak biasa. Tokoh utama memilih duduk di tempat yang tidak terlalu terlihat, berharap bisa mengamati dengan tenang tanpa menarik perhatian. Setelah beberapa saat, ia melihat Ibu Siti menghilang ke dapur. Ia berusaha menunggu, merasakan atmosfer yang semakin menegangkan. Tak lama kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah dapur. Suara gemerincing, teriakan, dan desisan yang tidak biasa membuatnya merasa terjebak dalam ketidakpastian. Rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan pelan, ia bangkit dan bergerak menuju dapur. Ia tahu bahwa tindakan ini berisiko, tetapi dorongan untuk menemukan kebenaran lebih kuat daripada rasa takutnya. Ketika ia mendekati pintu dapur, ia mengintip ke dalam dan melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di tengah dapur, Ibu Siti berdiri di depan altar kecil yang dipenuhi dengan berbagai sesaji. Ada bunga-bunga segar, buah-buahan, dan wadah berisi cairan merah yang berkilau. Di sudut lain, seekor ayam jantan berwarna hitam diikat dengan tali. Ibu Siti tampak serius, mempersiapkan sesuatu yang sangat penting. Ia melihat Ibu Siti memegang sebuah pisau besar yang berkilau di bawah cahaya lampu. Dalam hatinya, ia merasa tertegun, menyaksikan ritual yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ibu Siti mulai mengucapkan mantra dengan suara pelan, menambah nuansa mistis di sekelilingnya. Suara itu seolah mengalir dalam gelombang, membangkitkan rasa takut dan ketertarikan yang mendalam. Ketika Ibu Siti memotong leher ayam jantan, darahnya mengalir deras ke wadah di bawahnya. Dalam sekejap, aroma amis memenuhi udara, bercampur dengan wangi bunga yang menyengat. Tokoh utama tidak bisa mengalihkan pandangannya, ia terpesona sekaligus ngeri. Melihat ritual ini, ia menyadari bahwa apa yang ia saksikan adalah praktik pesugihan, sebuah pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan. Hatinya berdegup kencang, dan ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kontrol. Momen itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya membeku. Ibu Siti melanjutkan ritual, mengucapkan mantra dengan suara yang semakin keras. Dalam benaknya, ia teringat akan kisah-kisah yang pernah didengarnya tentang makhluk gaib yang menginginkan tumbal. Setelah ayam jantan itu disembelih, Ibu Siti mencampurkan darahnya dengan cairan merah yang ada di wadah.
Ia mulai menggambar simbol-simbol aneh di atas altar menggunakan darah tersebut, seolah menggambarkan perjanjian yang sedang dibuat. Suasana menjadi semakin mencekam saat ia mengangkat tangannya, seolah memanggil entitas gaib untuk hadir. Tokoh utama merasa seolah semua ini adalah bagian dari sebuah drama kelam yang tidak memiliki akhir bahagia. Ia mengingat kembali cerita-cerita tentang orang-orang yang terlibat dalam praktik serupa dan akibat mengerikan yang menimpa mereka. Terbayang dalam pikirannya, bagaimana mereka mengorbankan orang-orang terdekat, hanya untuk mendapatkan kekayaan yang tidak bertahan lama. Ketika Ibu Siti selesai dengan ritualnya, ia menyalakan dupa dan menghembuskan asap ke sekeliling altar. Dalam sekejap, suasana di dapur terasa lebih dingin dan aneh. Tokoh utama merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seolah makhluk gaib yang dipanggil Ibu Siti sudah hadir di sekitarnya. Ia merasa terdesak untuk segera pergi. Dengan hati-hati, ia mundur dari pintu dapur, berusaha tidak mengeluarkan suara. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, kakinya tersandung dan hampir terjatuh. Suara berisik itu menarik perhatian Ibu Siti, yang segera berbalik. "Siapa di sana?" teriaknya dengan nada marah dan penuh curiga. Tokoh utama terkejut dan berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Adrenalin berlari kencang dalam darahnya, dan ia merasa seolah makhluk gaib yang dipanggil Ibu Siti sedang mengikutinya. Dalam perjalanan pulang, ia tidak bisa menenangkan pikirannya. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti langkahnya. Ia tahu bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh, terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia merasakan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Ketakutan akan konsekuensi dari apa yang ia saksikan membuatnya tidak bisa tidur, dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan mengerikan. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu dan berusaha menenangkan diri. Namun, suara-suara dari dalam dirinya terus berbisik, mengingatkan tentang apa yang baru saja ia lihat. Ia tahu bahwa ia harus berbagi cerita ini dengan Budi, temannya yang awalnya skeptis tetapi kini mungkin bisa memahami betapa seriusnya situasi ini. Ketika pagi menjelang, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia harus mencari cara untuk menghentikan praktik pesugihan yang mencengkeram warung tersebut, tetapi ia juga harus bersiap menghadapi konsekuensi dari pengetahuannya. Kegelapan yang mengintai di balik kesuksesan warung kremes Bu Siti telah mengubah hidupnya selamanya, dan rahasia yang ia temui hanya akan membawa lebih banyak bahaya. Setelah malam yang mencekam di dapur warung ayam kremes Bu Siti, tokoh utama merasa terjebak dalam gelapnya pengetahuan yang baru saja ia temukan. Setiap detik berlalu terasa berat, seolah-olah dunia di sekelilingnya bergerak lebih lambat. Ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi oleh gambaran ritual mengerikan yang baru saja disaksikannya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Ibu Siti sedang menggambar simbol-simbol aneh dengan darah ayam itu kembali menghantuinya. Keesokan harinya, ia berusaha untuk melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Namun, semua terasa tidak normal. Ketika ia tiba di kantor, rekan-rekannya menyapanya, tetapi ia hanya memberikan senyuman yang dipaksakan. Dalam pikirannya, ia terus memikirkan nasib para pelanggan yang pernah mengunjungi warung itu, termasuk wanita yang kehilangan suaminya. Rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya, ia merasa terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepentingan pribadi. Setelah jam kerja berakhir, ia memutuskan untuk menemui Budi, teman dekatnya yang selalu bisa diandalkan. Mereka biasa menghabiskan waktu bersama di warung, tetapi sekarang, suasana hati tokoh utama berbeda. Ia merasa perlu memberitahu Budi tentang apa yang ia lihat dan rasakan. Di sebuah kafe kecil, mereka duduk di sudut yang tenang. Budi mengamati wajah temannya dengan cermat. "Kau tampak tidak enak badan. Apa yang terjadi?" tanyanya penuh perhatian. Tokoh utama menghela napas berat. "Budi, aku perlu memberitahumu sesuatu yang sangat serius. Tentang warung Bu Siti." Budi mengernyitkan dahi, tampak skeptis. "Apalagi yang aneh tentang warung itu?" "Banyak orang bilang makan di sana bikin hidup mereka lebih baik. Dengar, aku melihat ritual yang mengerikan di dapur.
Tokoh utama mulai menjelaskan dengan nada bergetar. Ia menceritakan semua yang ia lihat malam itu, dari ayam yang disembelih hingga simbol-simbol yang digambar dengan darah. Budi terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi itu. Kau yakin itu bukan hanya imajinasimu? Mungkin kau hanya terlalu berpikir negatif. Tidak, Budi. Aku merasakannya dengan sangat jelas. Ada sesuatu yang tidak benar di warung itu. Banyak orang mengatakan bahwa mereka mendapatkan keberuntungan, tetapi ada harga yang harus dibayar, jawab tokoh utama dengan penuh emosi. Budi menatapnya serius. Kalau benar, kita harus melakukan sesuatu. Mungkin kita bisa melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah berdiskusi lebih dalam, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka ingin mencari bukti yang lebih konkret tentang praktik pesugihan di warung tersebut. Namun, di dalam hati, tokoh utama merasa takut. Ia tahu bahwa semakin dalam mereka menggali, semakin besar risikonya. Ada sesuatu yang mengancam di balik setiap langkah, dan ia merasa tidak berdaya. Hari-hari berikutnya, tokoh utama dan Budi berusaha mengumpulkan informasi. Mereka berbicara dengan beberapa pelanggan yang pernah datang ke warung. Beberapa dari mereka berbagi cerita positif, tetapi ada juga yang mengungkapkan pengalaman aneh dan tidak menyenangkan. Dari cerita-cerita ini, mereka mulai menyusun gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketegangan semakin meningkat. Tokoh utama mulai merasakan kehadiran makhluk gaib yang tak terlihat, seolah-olah ia sedang diawasi. Setiap kali ia melewati warung, aroma bunga dan darah seolah menyelimutinya, mengingatkannya pada malam yang mengerikan itu. Ia menjadi semakin paranoid, merasa bahwa setiap langkahnya dipantau. Suatu malam, ketika ia pulang dari kantor, ia melihat Ibu Siti berdiri di depan warung, menatapnya dengan tatapan tajam. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa seolah-olah Ibu Siti mengetahui bahwa ia telah mengintip ritualnya. Rasa ketakutan itu semakin mendalam saat ia menyadari bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan yang telah ia saksikan. Di tengah ketidakpastian ini, ia mulai mengalami konflik batin. Di satu sisi, ia ingin menghentikan praktik pesugihan yang merugikan banyak orang. Namun, di sisi lain, ia takut akan konsekuensi yang mungkin ia hadapi. Apakah ia berani melawan makhluk gaib yang mungkin telah mengikat Ibu Siti dalam perjanjian yang mengerikan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan. Suatu malam, saat ia terjaga, ia mendengar suara berbisik yang datang dari sudut kamarnya. Suara itu pelan dan penuh misteri, seolah ada makhluk yang ingin ia dengar. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi suara itu terus berlanjut, menggoda dan mengintimidasi. Dalam kegelapan, ia merasakan bahwa semua ini bukan hanya kebetulan. Ia merasa seolah makhluk gaib yang terikat dengan Ibu Siti kini juga terikat padanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui dukun yang pernah ia dengar dari beberapa orang. Dukun tersebut dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan praktik pesugihan. Ia berharap dukun bisa memberinya petunjuk tentang cara menghadapi situasi ini. Dengan tekad yang baru, tokoh utama dan Budi berangkat ke tempat tinggal dukun. Dalam perjalanan, rasa cemas dan harap bercampur aduk. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa berbahaya, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ketika mereka tiba di rumah dukun, suasana di sekitar terasa gelap dan mencekam. Ia mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, seorang wanita tua dengan mata tajam membuka pintu. Dukun tersebut menatap mereka dalam-dalam, seolah bisa membaca isi hati mereka. "Masuklah," katanya pelan, memberikan kesan bahwa mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat melangkah masuk, tokoh utama merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma dupa dan berbagai barang mistis. Dukun itu meminta mereka untuk duduk dan mulai menjelaskan tentang situasi yang mereka hadapi. Namun, saat ia mulai berbicara, tokoh utama merasa ketakutan muncul kembali. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang kebenaran yang bisa jadi lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan setiap detik yang berlalu,
ia merasakan ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat. Ia harus bersiap menghadapi kebenaran yang akan terungkap, meskipun ia tahu bahwa kebenaran itu mungkin membawa lebih banyak bahaya daripada yang mampu ia tanggung. Setelah pertemuan mencekam dengan dukun, tokoh utama merasa terjebak dalam ketidakpastian. Dalam pikiran dan hatinya, ketegangan terus menghantui langkahnya. Ia tahu bahwa ia harus berbagi informasi ini dengan Budi, temannya yang selalu skeptis. Namun, ia juga merasa ragu, mengingat Budi pernah meremehkan cerita-cerita aneh di sekitar warung Bu Siti. Ketika ia berencana untuk bertemu Budi, ia merasa cemas. Rasa takut akan reaksi Budi dan kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka melanjutkan penyelidikan ini terus mengganggu pikirannya. Namun, ia tahu ia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Dengan tekad yang baru, ia menghubungi Budi dan mengatur untuk bertemu di kafe kecil tempat biasa mereka bertemu. Hari itu, cuaca Surabaya terasa panas dan lembab. Saat tokoh utama tiba di kafe, ia melihat Budi sudah duduk menunggu di meja pojok dengan segelas es teh manis di depannya. Budi mengangkat tangan dan menyapanya. "Akhirnya, kau datang juga. Apa kabar?" tanya Budi, terlihat ceria. "Budi, kita perlu membicarakan sesuatu yang serius," kata tokoh utama sambil duduk, mencoba menahan kegelisahan yang semakin meningkat. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak terlihat terburu-buru. "Serius, apa lagi? Kau tidak perlu khawatir tentang warung itu, kan? Banyak orang bilang itu tempat yang bagus," Budi menjawab, masih dengan nada skeptis. "Dengar, Budi. Ini bukan hanya tentang makanan enak atau keberuntungan. Aku sudah melihat sesuatu yang sangat mengerikan di warung itu," ia memulai, suaranya bergetar karena emosi. Ia menjelaskan dengan detail tentang malam ketika ia mengintip ritual Ibu Siti, bagaimana ayam disembelih dan darahnya digunakan dalam sesaji. Budi mendengarkan dengan seksama, tetapi ekspresi skeptisnya tidak hilang. "Kau yakin itu bukan hanya imajinasimu? Mungkin kau hanya terlalu terbawa suasana," katanya, mencoba menenangkan temannya. "Tidak, Budi, aku tidak mungkin salah. Aku merasakannya dengan sangat jelas. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus melakukan sesuatu." Tokoh utama hampir berteriak, menahan emosi yang hampir meluap. Budi memandangnya dengan serius. "Oke, jika kau benar, apa yang ingin kita lakukan? Kita tidak bisa hanya melaporkan ini tanpa bukti. Kita perlu lebih banyak informasi." Setelah beberapa saat berdiskusi, mereka sepakat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka merencanakan untuk kembali ke warung dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Ibu Siti dan praktik pesugihan yang dilakukannya. Namun, Budi tetap skeptis, dan ia berusaha meyakinkan tokoh utama bahwa mereka perlu lebih berhati-hati. Malam itu, mereka kembali ke warung. Ketika mereka tiba, suasana di dalamnya tampak ramai seperti biasanya. Namun, tokoh utama merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik kesibukan. Mereka duduk di sudut dan mengamati Ibu Siti yang melayani pelanggan dengan senyuman yang ramah, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Selama beberapa waktu, mereka hanya duduk dan melihat. Tokoh utama merasa cemas, merindukan kenyamanan dunia yang biasa ia jalani. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang semakin terasa kuat saat ia berada di dekat warung itu. Aroma bunga dan rempah-rempah mengganggu pikirannya, mengingatkannya akan ritual yang pernah ia saksikan. Setelah beberapa saat, Budi mulai berbicara dengan pelanggan lain. Ia bertanya tentang pengalaman mereka di warung. Beberapa orang memberikan jawaban positif, mengaku bahwa hidup mereka berubah menjadi lebih baik setelah makan di sana. Namun, ketika Budi bertanya lebih dalam, beberapa pelanggan mulai terlihat tidak nyaman dan mengalihkan pembicaraan. "Kau lihat, tidak semua orang merasa baik-baik saja di sini," kata Budi, mengedipkan mata pada tokoh utama. Mereka berdua mulai saling tukar pandang, dan tokoh utama merasa ada koneksi yang tidak terucapkan di antara mereka. Namun, saat mereka hampir pergi,
Tiba-tiba Ibu Siti muncul di depan mereka. "Ada yang ingin kalian tanyakan?" Tanyanya dengan senyuman yang menakutkan. Tokoh utama merasakan detak jantungnya meningkat. Ia berusaha untuk tetap tenang. "Tidak, Bu. Kami hanya ingin tahu lebih banyak tentang warung ini," Budi menjawab, berusaha terdengar santai meskipun ada ketegangan di udaranya. "Warung ini sudah berdiri lama. Banyak pelanggan yang puas," jawab Ibu Siti, tatapannya tajam. "Tapi ingat, tidak semua orang siap untuk menerima kenyataan yang ada di sini." Kata-kata itu membuat tokoh utama merinding. Ia merasa ada ancaman terselubung dalam pernyataan Ibu Siti. Setelah beberapa detik yang mencekam, mereka memutuskan untuk pergi. Meskipun mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas, pengalaman itu semakin memperkuat keyakinan tokoh utama bahwa ada sesuatu yang sangat salah di balik kesuksesan warung itu. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Tokoh utama merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari sekadar praktik pesugihan. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, tokoh utama kembali ke rumah, tetapi tidur tidak kunjung datang. Ia terjaga sepanjang malam, merenungkan semua yang telah terjadi. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Bagaimana cara menghentikan praktik pesugihan yang merugikan banyak orang? Keputusan untuk melawan kegelapan dan mencari kebenaran sudah diambil, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jalan keluar dari situasi ini, meskipun risiko yang dihadapi semakin besar. Kegelapan di balik warung kremes Bu Siti semakin mendekat, dan ia tahu bahwa saatnya untuk menghadapi kebenaran yang menunggu di ujung jalan. Setelah pertemuan mencekam di warung ayam kremes Bu Siti, tokoh utama merasa bahwa langkah-langkahnya ke arah kebenaran semakin mendesak. Ia dan Budi sepakat untuk melanjutkan penyelidikan mereka dengan lebih serius. Mereka tahu bahwa untuk menghentikan praktik pesugihan yang tidak etis, mereka harus mendapatkan bukti yang lebih konkret, sesuatu yang bisa mengungkap rahasia gelap di balik kesuksesan warung itu. Malam berikutnya, mereka merencanakan untuk kembali ke warung, tetapi kali ini dengan strategi yang lebih matang. Tokoh utama menyarankan untuk mengumpulkan informasi dari para pelanggan yang sudah sering datang ke sana, terutama mereka yang pernah mengalami hal-hal aneh setelah makan di warung tersebut. Budi setuju, dan mereka berdua menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada para pelanggan. Ketika tiba di warung, suasana tetap ramai seperti biasa. Aroma sedap dari ayam kremes menggoda indera penciuman mereka, tetapi kali ini, tokoh utama merasa tidak nyaman. Semakin dekat mereka dengan warung, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai. Mereka memilih untuk duduk di sudut yang lebih sepi, mengamati setiap pengunjung yang datang dan pergi. Setelah beberapa saat menunggu, mereka melihat sekelompok orang yang tampaknya sedang merayakan sesuatu. Tawa dan keriangan mereka kontras dengan ketegangan yang dirasakan oleh tokoh utama dan Budi. Dengan hati-hati, mereka mendekati meja tersebut dan memperkenalkan diri. "Permisi, kami ingin tahu tentang pengalaman kalian di sini," Budi memulai, berusaha terdengar santai. Salah satu dari kelompok tersebut, seorang pria berperawakan kekar dengan senyum lebar, menjawab, "Oh, warung ini luar biasa. Aku datang ke sini setiap minggu. Makanannya enak, dan aku merasa lebih beruntung setelah makan di sini." Tokoh utama merasa jantungnya berdegup kencang. "Beruntung dalam hal apa?" tanyanya, berusaha terdengar penasaran. "Entahlah, mungkin pekerjaan yang lebih baik, atau keberuntungan dalam permainan. Pokoknya, hidupku semakin baik," jawab pria itu dengan ceria. Namun, saat Budi bertanya lebih dalam tentang pengalaman spesifik, pria itu tampak sedikit ragu. "Tapi, ada juga yang bilang bahwa ada harga yang harus dibayar. Aku tidak tahu, mungkin itu hanya mitos," katanya sambil tertawa, tetapi di dalam matanya, ada kilatan ketidakpastian yang tidak bisa disembunyikan. Mendengar itu, tokoh utama dan Budi saling pandang. "Apa yang kau maksud dengan harga?"
Budi bertanya dengan nada serius. Tidak tahu, mungkin hanya omong kosong. Tapi ada cerita tentang orang-orang yang tidak kembali setelah datang ke sini, jawab pria itu, suaranya kini meredup. Tapi itu semua hanya rumor, kan? Percakapan itu membuat tokoh utama merinding. Rasa takut dan penasaran menyatu dalam dirinya. Mereka mengucapkan terima kasih dan meninggalkan kelompok itu, tetapi kesan yang ditinggalkan semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu diungkap. Mereka terus berkeliling, berbincang dengan beberapa pelanggan lain dan mendengar lebih banyak cerita. Beberapa dari mereka mengungkapkan pengalaman positif, tetapi ada juga yang mengisyaratkan kekhawatiran. Seorang wanita tua, yang tampak lemah, menceritakan bahwa dia pernah kehilangan cucunya setelah cucunya makan di warung itu. Dia pergi, dan tidak pernah kembali, katanya dengan suara penuh kesedihan. Ketika tokoh utama mendengar cerita itu, hatinya teriris. Ia merasa ada sesuatu yang sangat kelam di balik semua keberuntungan yang diceritakan orang-orang. Ada yang tidak beres di sini, bisiknya kepada Budi. Setelah beberapa jam mengumpulkan informasi, mereka memutuskan untuk kembali ke dapur warung, tempat di mana mereka pertama kali melihat ritual yang mengerikan. Meskipun ketakutan menyelimuti mereka, rasa ingin tahu mendorong mereka untuk melangkah lebih jauh. Mereka tahu bahwa mereka harus mendapatkan bukti langsung tentang praktik pesugihan yang mungkin terjadi di balik kesuksesan warung ini. Saat mereka mendekati pintu dapur, suara penggorengan dan aroma masakan semakin kuat. Mereka berusaha untuk tidak mengeluarkan suara, tetapi jantung mereka berdegup kencang. Tokoh utama merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam. Dengan perlahan, mereka membuka pintu dan mengintip ke dalam. Pemandangan di depan mereka membuat darah mereka beku. Ibu Siti berdiri di depan altar yang sama, kali ini dengan lebih banyak sesaji. Ada lebih banyak ayam, bunga, dan wadah berisi cairan merah yang berkilau. Suasana terasa tegang, dan aroma amis menyeruak keluar, membangkitkan kembali ingatan tentang malam ketika ia menyaksikan ritual pertama kali. Ibu Siti mulai mengucapkan mantra dengan suara pelan, dan di sekelilingnya, suasana tampak semakin misterius. Tokoh utama merasa terjebak dalam ketakutan, tetapi ia tahu bahwa mereka harus tetap diam dan mengamati. Dalam hati, ia berharap tidak ada yang melihat mereka. Ketika Ibu Siti mulai menyembelih ayam, mereka berdua hampir tidak bisa bernapas. Semua yang mereka lihat mengingatkan mereka pada ritual yang menakutkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu, rasanya lebih mendalam, lebih angker. Mereka melihat bahwa Ibu Siti menggambar simbol-simbol dengan darah ayam, dan saat ia melakukannya, seolah ada cahaya yang berkedip di sudut ruangan. Tiba-tiba, suara berdesir terdengar, menarik perhatian mereka. Tokoh utama dan Budi menahan napas, merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Dalam sekejap, Ibu Siti berbalik, seolah merasakan kehadiran mereka. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya penuh kemarahan dan kekuatan. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua lari keluar, jantung mereka berdegup kencang. Saat berlari, tokoh utama merasa ada sesuatu yang mengejar mereka, seolah makhluk gaib yang dipanggil oleh Ibu Siti kini menyadari keberadaan mereka. Mereka berlari sepanjang jalan, tidak berhenti hingga sampai di tempat yang aman. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di sebuah taman kecil, terengah-engah dan ketakutan. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Budi. Kita harus melakukan sesuatu," kata tokoh utama, wajahnya pucat. Budi mengangguk, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia juga merasa tertekan. "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ini sudah di luar kendali kita." Mereka berdua duduk di bangku taman, merenungkan apa yang baru saja mereka alami. Tokoh utama merasa bahwa mereka berada di ambang kebenaran yang sangat berbahaya. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan Ibu Siti dan praktik pesugihan yang merugikan banyak orang, tetapi mereka juga harus berhati-hati. Kegelapan yang mengintai tidak hanya mengancam mereka, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Dalam keheningan malam,
mereka berdua sepakat untuk mencari bantuan. Mereka harus menemukan seseorang yang bisa membantu mereka lebih jauh dan memberikan penjelasan tentang ritual-ritual yang mereka saksikan. Dengan tekad bulat, mereka berjanji untuk tidak mundur, meskipun jalan di depan tampak gelap dan penuh ancaman. Kebenaran harus terungkap, dan mereka berdua siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, tokoh utama dan Budi pulang dengan rasa cemas yang membara. Mereka merasa seolah terjebak dalam sebuah permainan yang tidak mereka inginkan, tetapi tidak bisa mereka hindari. Keberanian mereka untuk menggali lebih dalam ke dalam kegelapan warung ayam kremes Bu Siti kini terasa seperti pedang bermata dua. Semakin mereka mendekati kebenaran, semakin besar risiko yang harus mereka hadapi. Setelah beberapa hari merenung, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali menemui dukun yang telah mereka temui sebelumnya. Dukun itu tampak memiliki pengetahuan yang dalam tentang dunia gaib dan mungkin bisa memberikan panduan yang mereka butuhkan untuk menghadapi situasi ini. Dengan tekad yang bulat, mereka menuju rumah dukun, berharap bisa mendapatkan jawaban dan solusi. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar rumah dukun terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Cahaya remang-remang dari lampu minyak menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Mereka mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, dukun tua itu membuka pintu dengan tatapan tajam. "Masuklah," katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Mereka duduk di ruang tamu yang dipenuhi berbagai benda mistis, patung-patung, dupa, dan ramuan-ramuan. Dukun mulai berbicara, menatap mereka dengan serius. "Kau telah memasuki dunia yang sangat berbahaya. Apa yang kau cari di sini?" tanyanya. Dengan suara bergetar, tokoh utama menjelaskan semua yang telah mereka saksikan di warung dan bagaimana mereka merasa terjebak dalam praktik pesugihan yang tidak etis. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang nasib orang-orang yang terlibat dalam ritual tersebut. Dukun mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk. Praktik pesugihan seperti itu tidak hanya menyangkut kekayaan material. Ada harga yang harus dibayar, dan banyak yang tidak siap menghadapinya. Tumbal diambil bukan hanya dari hewan, tetapi juga dari jiwa manusia, jelas dukun dengan nada serius. "Apakah ada cara untuk menghentikannya?" tanya Budi, berharap ada harapan di tengah kegelapan ini. Dukun menghela napas, wajahnya tampak semakin serius. "Kau perlu melakukan ritual pembersihan untuk melindungi dirimu dari energi negatif yang mengintai. Namun, ingat bahwa tindakanmu tidak akan tanpa konsekuensi. Setiap tindakan memiliki balasan," katanya. Mendengar itu, tokoh utama merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa mereka sudah terlalu dalam terlibat. Setelah sesi konsultasi yang mendalam, dukun memberikan mereka ramuan dan instruksi untuk melakukan ritual pembersihan. "Lakukan di tempat yang tenang, jauh dari gangguan. Jangan sekali-kali lengah," pesan dukun sebelum mereka meninggalkan rumahnya. Malam itu, mereka berdua kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan ritual pembersihan. Namun, di dalam hati mereka, rasa takut akan sesuatu yang lebih besar terus membayangi. Bagaimana jika mereka tidak berhasil? Apa yang akan terjadi pada mereka? Keesokan harinya, mereka mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual, daun-daun tertentu, dupa, dan ramuan yang diberikan dukun. Mereka memilih untuk melakukannya di taman kecil yang sepi, jauh dari keramaian dan gangguan. Ketika mereka tiba di taman, suasana terasa tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh di udara. Seolah-olah alam mengingatkan akan sesuatu yang tidak beres. Tokoh utama dan Budi mulai mengatur semua bahan di atas tanah. Mereka mengikuti instruksi yang diberikan oleh dukun, mengatur dupa dan ramuan dengan hati-hati. Saat mereka mulai mengucapkan mantra, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun bergoyang dan menciptakan suara yang menyeramkan. "Jangan berhenti," seru Budi, berusaha menenangkan diri. Tokoh utama terus melafalkan mantra, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Di antara setiap lafalan, ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, semakin mendekat.
Secara tiba-tiba, mereka mendengar suara menggelegar, seperti teriakan yang berasal dari kegelapan. Tokoh utama merasa ketakutan yang dalam. "Apa itu?" tanyanya, suaranya bergetar. "Teruskan." Budi mendorongnya, berusaha untuk tidak panik. Namun, saat mereka melanjutkan ritual, suara-suara itu semakin keras, seolah entitas gaib yang mereka panggil tidak senang dengan upaya mereka. Ketika mereka hampir menyelesaikan ritual, tiba-tiba terjadi ledakan cahaya dari dupa yang menyala. Suasana menjadi kacau, dan angin berputar dengan kencang, mengangkat daun-daun dan membuat mereka terjatuh. Dalam sekejap, mereka merasakan sesuatu menarik mereka ke dalam kegelapan. Saat semuanya mulai gelap, tokoh utama merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan makhluk gaib, tetapi juga dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam kegelapan itu, wajah Ibu Siti muncul di pikirannya, senyumnya yang ramah kini tampak menakutkan. "Tidak, kami tidak ingin terlibat lebih jauh," teriak Budi, tetapi suara mereka tidak terdengar di tengah kegelapan. Dalam momen yang penuh ketegangan, tiba-tiba semuanya menjadi hening. Mereka terbangun di taman, berbaring di tanah dengan napas tersengal-sengal. Suasana terasa aneh, seolah dunia di sekitar mereka telah berubah. Mereka melihat-lihat dan menyadari bahwa tidak ada jejak ritual yang tersisa, semua bahan telah lenyap. Namun, saat mereka berusaha bangkit, mereka merasakan beban yang sangat berat di hati mereka. Mereka telah menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan, dan kegelapan itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Hari-hari berlalu, dan tokoh utama merasa semakin terasing. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa makhluk gaib yang terikat dengan Ibu Siti kini juga mengikatnya. Ketakutan dan rasa bersalah menghantuinya. Ia merasa bahwa kebenaran yang mereka cari kini telah menjadi kutukan yang harus mereka tanggung. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di rumah, ia merasa kehadiran yang aneh. Suara bisikan lembut mulai menghampirinya, mengingatkan akan ritual yang gagal mereka lakukan. Seolah-olah makhluk gaib itu telah mengambil sesuatu darinya. Setelah beberapa waktu berlalu, Ibu Siti mengumumkan bahwa warungnya akan mengadakan acara besar untuk merayakan kesuksesan. Tokoh utama dan Budi merasa terpaksa untuk hadir, meskipun mereka tahu bahwa itu bisa berbahaya. Mereka merasa harus mengakhiri semua ini. Ketika mereka tiba di warung, suasana sudah ramai. Ibu Siti menyambut semua orang dengan senyuman lebar, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Suasana terasa mencekam, dan aroma yang menyengat mulai memenuhi udara. Saat acara berlangsung, tokoh utama merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia melihat Ibu Siti melakukan ritual kecil di sudut, dan saat itu, ia menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari perjanjian yang telah ditetapkan. Ia merasa terjebak dalam sebuah siklus yang tidak bisa mereka hentikan. Kehidupan mereka mulai berantakan. Budi mengalami mimpi buruk yang berulang, dan tokoh utama merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya. Mereka telah berusaha melawan, tetapi kegelapan itu semakin mendekat. Dalam waktu singkat, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari konsekuensi tindakan mereka. Akhirnya, dalam sebuah momen keputusasaan, mereka memutuskan untuk menghadapi Ibu Siti dan meminta penjelasan. Saat mereka mendekatinya, Ibu Siti tersenyum, tetapi senyumnya kali ini tampak menakutkan. "Kau tidak bisa melarikan diri dari apa yang sudah kau pilih," katanya, suaranya lembut tetapi penuh ancaman. Mereka berdua merasakan ketakutan yang mendalam. "Kami ingin menghentikan semua ini," teriak tokoh utama. Tetapi Ibu Siti hanya tertawa, suaranya menggema di dalam hati mereka. "Semua yang kau cari akan selalu ada di sini. Kekuatan dan keberuntungan ini tidak bisa dipisahkan dari harga yang harus kau bayar," jawab Ibu Siti, dan saat itu, tokoh utama merasakan sesuatu yang sangat berat menimpa dirinya. Akhir cerita menggambarkan bagaimana tokoh utama dan Budi terjebak dalam siklus pesugihan yang tidak berujung. Mereka telah merasakan manisnya kekayaan dan kesuksesan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga harus membayar harga yang sangat mahal. Nasib mereka kini terikat dengan kegelapan yang selalu mengintai,
dan tidak ada jalan kembali. Kehidupan mereka berubah selamanya. Apa yang dimulai sebagai pencarian akan kekayaan kini menjadi kutukan yang harus mereka tanggung. Kegelapan telah mengambil alih hidup mereka, dan kisah ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam, mengingatkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju keberuntungan tanpa konsekuensi yang harus dihadapi.